Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita kembali lagi melanjutkan materi edukasi kita teman-teman ya. Pada materi malam ini tentang modus penipuan peer-to-peer ya. Ini kebetulan di exchanger Bitget teman-teman ya. Jadi modus penipuan P2P di Bitget, kita mau lihat modusnya seperti apa. Oke, langsung saja next. Kronologi. Di sini saya mau menjelaskan dulu kronologinya teman-teman ya. Jadi ada user yang DM saya di Instagram, kemudian saya minta untuk menjelaskan kronologisnya gimana. Ya, di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Ini adalah screenshot dari DM dia di Instagram ya. Kita baca dulu. Kronologinya di P2P kan, saya mau jual USD saya senilai 13 juta. Terus saya jual aja tanpa lihat rating dari si pembeli tersebut. Lalu dia meminta email saya, terus saya kasih, tiba-tiba ada email masuk dari si penipu dan mengatasnamakan Bitget. Pertama saya nggak percaya, terus ada lagi yang ngirim telegram, tapi telegramnya centang biru. Saya nggak teliti, terus saya ikuti aja langkah-langkah yang diberikan si penipu. Jadi intinya teman-teman ya, dari kronologi ini adalah user yang mau melakukan withdrawal di P2P Bitget oleh merchant P2P tersebut mengarahkan user untuk melakukan withdrawal di luar P2P. Artinya si merchant ini mengarahkan si user untuk melakukan withdrawal itu di luar daripada fitur P2P teman-teman ya. Dengan cara dia mengirimkan email seolah-olah itu adalah email dari officialnya Bitget. Ya, seolah-olah itu adalah email resmi. Lalu withdrawal itu dilakukan dengan cara mengirimkan wallet address di spot market teman-teman. Jadi setelah si orderannya ini tadi di cancel orderan yang di P2P, kemudian dia melakukan withdrawal itu di spot market ya melalui wallet address yang diberikan oleh si merchant tersebut. Sekarang kita lihat buktinya teman-teman. Nah, di sini teman-teman perhatikan buktinya ya. Ini yang pertama ya, ini adalah orderan yang di P2P kemudian dibatalkan ya. Ini udah pasti disuruh oleh si merchantnya untuk membatalkan orderan ini ya. Ini dibatalkan karena kan si user sudah mengikuti langkah-langkah yang diarahkan oleh merchantnya kan. Ini dia dibatalkan. Kemudian ini adalah email yang masuk ya, email yang masuk dari si penipunya atau dari merchant seolah-olah ini adalah email official dari Bitget, padahal ini bukan teman-teman ya. Dia mengatasnamakan Bitget ya. Makanya si user itu yakin kalau ini adalah email dari Bitget gitu. Makanya dia mau mengikuti instruksinya, padahal enggak teman-teman ya. Kemudian ini adalah detail penarikan yang dilakukan si user melalui wallet teman-teman ya, wallet address di spot market. Nah, jadi kalau kondisinya seperti ini teman-teman, ini uangnya sudah masuk ke wallet address-nya si penipu tersebut dan ini uangnya tidak bisa dikembalikan ya. Nah, bagaimana cara satu-satunya agar ini bisa jalan keluarnya seperti apa? Maka hal ini segera saya laporkan ke internal Bitget teman-teman ya. Di sini sudah saya laporkan ya. Saya mau melaporkan fraud yang dilakukan oleh merchant P2P Bitget. Ini nama merchantnya, kemudian ini kronologinya. Di saat user mau melakukan withdrawal P2P, merchant tersebut malah melakukan fraud dengan cara menyuruh user untuk membatalkan orderan di P2P dan menyuruh melakukan withdrawal di spot untuk dikirim melalui wallet address mereka sebesar $797 teman-teman ya. Mohon untuk dilakukan pembukuan aset. Nah, saya minta solusinya itu adalah agar Bitget melakukan pembekuan aset dari si merchant tersebut teman-teman. Ya, saya minta seperti itu dan mengembalikan dana user sebesar $797. Semoga ke depan tidak ada lagi merchant P2P di Bitget yang melakukan fraud tersebut. Nah, ini sebenarnya langkah yang paling tepat ya teman-teman untuk solusinya. Karena kan kalau dari segi uangnya, posisi uang itu kan sudah masuk ke wallet address-nya. Nah, wallet address-nya si penipu ini kan kita nggak tahu di mana posisinya, apakah di exchanger Bitget atau di exchanger yang lain. Maka cara satu-satunya adalah seharusnya Bitget itu setelah laporan ini diterima, kita lengkapi dengan bukti terlampir ya. Ini kan ada saya kirim buktinya. Seharusnya Bitget segera melakukan pembekuan ya, freeze ya, di freeze akunnya si merchant ini. Jadi berapapun ada aset yang dimiliki ini harus dikembalikan ya, minimal sama lah, udah pasti sama 797,0,5 ini harus dikembalikan ke si user. Nah, langkah selanjutnya maka si merchant ini harus dicabut lisensi merchant dia di P2P itu harus dicabut izin dia seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya jawaban dari internal Bitget-nya. Ini BD-nya teman-teman, business development-nya. Buset, udah tahu semua transaksi
P2P dilakukan di Bitgate, malah diikuti. Terus saya balas, namanya juga orang awam bang, newbie nggak ngerti banyak hal, mohon bantuannya bang. Sayang orangnya mau bunuh diri itu, mohon dikabari. Nah, yang sangat saya sesali teman-teman ya, ini dari pihak Bitgate sendiri sampai dengan video ini saya buat ini tidak ada respon teman-teman. Ya teman-teman bisa perhatikan ya, ini dibaca aja nggak teman-teman? Ini dibaca aja nggak? Ini kan dibaca, ini kan double checklist, di sini hanya single checklist. Ya, ini dibaca aja nggak teman-teman? Nah, ini kita susah teman-teman. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini kita susah berkomunikasi. Kita susah untuk menyelesaikan kasusnya ketika pihak internal dari exchanger-nya itu sendiri ya tidak aware gitu ya. Slow respon, bahkan tidak merespon sama sekali. Seperti ini susah teman-teman kalau kita mau menyelesaikan kasus-kasus yang seperti ini ya. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, jangan pernah melakukan withdrawal di luar P2P apapun alasannya dan apapun exchangernya. Nah, itu teman-teman harus pahami ya. Ketika kita menggunakan fitur P2P untuk melakukan withdrawal, maka semua transaksi yang kita lakukan tuh hanya di P2P teman-teman, tidak boleh keluar daripada P2P. Itu poinnya ya. Kemudian karena ini tadi kasusnya terjadi di exchanger Bitgate, maka ini juga berlaku untuk exchanger, semua exchanger teman-teman yang mempunyai fitur P2P, apakah di Binance, di Bybit dan seluruhnya tanpa terkecuali yang ada fitur P2P-nya ya. Itu teman-teman harus pahami. Jadi apapun alasannya yang dia mengataskan dari official kayak terserah apapun itu teman-teman jangan pernah mau melakukannya di luar daripada fitur P2P-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat tidak ada respon atau slow respon dari pihak internal Bitgate pada kasus ini, saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan Bitgate sebagai platform kripto untuk sementara waktu sampai mereka memperbaiki internal mereka sendiri. Karena hal ini akan menyulitkan kita dalam penanganan masalah yang ada. Nah, seperti yang sudah teman-teman perhatikan tadi ya, teman-teman lihat dari responnya saja kita sudah tidak sulit untuk berkomunikasi seperti ini teman-teman. Karena banyak kasus yang saya tangani di beberapa exchanger yang lain itu responnya cepat teman-teman. Respon internalnya ya, apakah itu country manajernya, business developmentnya, business manajernya, itu semua laporan yang kita kirim teman-teman itu follow up-nya cepat gitu. Itu cepat ditanggapin sehingga ketika si penipu itu dia lebih cepat untuk kita amankan asetnya. Jadi dia nggak bisa melakukan penarikan dulu kayak apa kayak. Jadi dengan saldo yang ada, dengan aset yang ada yang dia miliki itu bisa kita amankan sehingga dana user itu bisa dikembalikan. Yang terpenting kita melengkapinya dengan bukti-bukti yang konkret teman-teman, seperti itu ya. Yang nomor 3, sebagai penggantinya teman-teman bisa menggunakan pada platform yang saya rekomendasikan di kolom deskripsi. Jadi di sini saya bukan mau menjelek-jelekkan teman-teman. Artinya kita berbicara secara fakta. Secara fakta tadi teman-teman sudah bisa melihat bahwasanya ini masalah komunikasi dengan internal Bitgate-nya ini sangat lambat teman-teman. Jadi ini sangat menyulitkan kita untuk menyelesaikan masalah kasus. Adapun terkait dengan merchant P2P yang fraud, yang melakukan kejahatan, kecurangan, itu memang tidak hanya di Bitgate teman-teman, di semua exchanger memiliki, karena itu kan sifatnya kan personal. Ya, itu kan sifatnya karakter seseorang, karakter personal. Ya, itu sering terjadi di Binance, sering di dimanapun itu ada, ya. Itu ada. Itu karena jatuhnya lebih ke personal daripada merchant tersebut, apakah dia orang jahat atau tidak, seperti itu. Akan tetapi bukan poinnya, yang paling penting itu kan setelah kita kasus ini terjadi, kan kita mau follow up-nya teman-teman, ya. Kok langkah-langkah yang kita ambil itu kan harusnya lebih cepat, lebih tepat, seperti itu. Itulah kenapa saya tadi tidak merekomendasikan Bitgate ini untuk sementara waktu. Mungkin ke depan mereka akan memperbaiki sistem mereka akan memperbaiki komunikasi mereka. Ya mungkin bisa saja kita welcome lagi dengan Bitgate. Tapi untuk sementara saya tidak welcome dulu, tidak merekomendasikan dengan Bitgate kalau seperti ini komunikasinya dengan affiliate-nya. Karena kan saya juga bagian daripada affiliate daripada Bitgate teman-teman. Nah, jadi sebagai penggantinya cukup banyak exchanger yang bisa kita gunakan yang secara komunikasi kita dengan internal staff, internal officialnya itu kita lebih cepat komunikasinya teman-teman. Nanti teman-teman lihat di kolom deskripsi sudah saya sertakan linknya di sana. Teman-teman bisa buat akun, verifikasi dan transaksi di sana. Seperti itu. Mungkin demikian dulu teman-teman untuk video singkat saya kali ini ya. Yang penting adalah kesimpulan daripada kasus ini akan menjadi bahan pelajaran kita semua agar tidak terjadi ke depan lagi teman-teman ya, khususnya teman-teman yang pemula nih, Di video berikutnya kita akan bahas lagi ya kasus-kasus yang lain, modus-modus yang lain, kita mau lihat motifnya seperti apa ya. Untuk
teman-teman yang di merchant P2P itu harapannya janganlah ya. Sudah jangan lagi menipu orang ya, jangan lagi karena kasihan untuk teman-teman yang pemula seperti itu. Adapun saran saya untuk dari pihak exchangernya, Bitget ataupun siapapun itu, apapun itu ya, harapannya ketika teman-teman itu berada di pihak official exchanger ya lebih lebih welcome terhadap laporan-laporan yang kita kirimkan seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin demikian dulu untuk video singkat saya kali ini ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Semoga banyak yang dapat menerima manfaat dari video yang saya sampaikan. Demikian, see you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.